Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita masih Allah jaga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga insya Allah yang hadir, yang terpenting Allah jaga iman kita. Itu yang terpenting. Ya Allah, tetapkan hati kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dan kita minta kepada Allah supaya dijaga juga imunnya kita. Kalaupun misalnya sakit, itu kita anggap ujian dari Allah. Kita hadapi dengan sabar. Insya Allah kita mendapatkan pahala daripada apa yang kita hadapi. Ya, karena pada dasarnya dunia ini darul bala. Ya, dunia ini tempat ujian. Ya, darul bala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minin," bahwa dunia ini penjara bagi orang beriman. Artinya apa? Selama hidup di dunia pasti akan mendapat apa? Ujian. Minimal ya, ketika dia konsisten istiqomah dengan syariat, melawan hawa nafsunya, itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas hadis, ya kemarin belum selesai ya, kita bahas hadis yang pertama. Ya, kita sudah bahas sebagian daripada hadis yang pertama. Nah, dan kita sudah jelaskan kemarin yang dimaksud dalam hadis ini innamal a'malu binniyat, yaitu berkaitan dengan persoalan perbuatan baik, ya, perbuatan baik itu supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala harus diniatkan lillahi taala, harus diniatkan lillahi taala. Dan bukan maksud daripada hadis ini, ya, bukan maksud daripada hadis ini yang seperti dimaksudkan oleh sebagian orang. Maksud dari hadis ini bahwa sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalih bahwa setiap melakukan perbuatan yang tidak baik atau maksiat, mereka mengatakan innamal a'malu binniyat, katanya. Ya tergantung niatnya. Tidak seperti itu. Jadi perbuatan maksiat adalah maksiat. Ya. Perbuatan baik adalah baik. Nah, perbuatan baik supaya mendapatkan pahala dari Allah harus diniatkan lillahi ta'ala. Kemudian hadis ini sebenarnya sebabnya yaitu ada seseorang ya yang hijrah ke kota Madinah karena ingin menikahi seorang wanita yang dinamakan dengan Ummu Qais. Ummu Qais. Tidak dia melakukan hal tersebut karena Allah. Dia melakukan hal tersebut karena ingin menikah dengan Ummu Qais tersebut. Oleh karena itu, dia digelar dengan Muhajir Ummu Qais. Nah, hadis ini sebabnya karena itu. Jadi kata Nabi, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih."
Kalau manakala seseorang hijrahnya karena Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu, kalau manakala hijrahnya karena dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya tersebut tidak dinilai sebagai suatu apa? Karena dunia misalnya, bukan karena menginginkan keutamaan hijrah ya. Karena waktu itu hijrahnya itu adalah sebuah ibadah ya. Hijrah yaitu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada waktu itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang begitu juga. Orang melakukan amal baik, melakukan perbuatan yang baik, kalau manakala niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau niatnya karena dunia, ya, karena dunia, atau sama sekali juga tidak berniat apapun, tidak mendapatkan pahala. Jadi penting persoalan niat. Penting persoalan niat. Karena itu kita harus memperhatikan niat kita. Ibnu Sufyan, qala Sufyan ats-Tsauri, ma'alaztu syai'an ashadda alayya min niyati. Katanya, saya tidak mendapati sesuatu yang paling sulit untuk saya perbaiki, saya obati, kecuali niatku. Ibnu Mubarak mengatakan, rubba sagirin tu'addimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Nah, katanya Abdullah Ibnu Mubarak, berapa banyak perbuatan yang menurut kita itu adalah perbuatan sederhana. Perbuatan yang sederhana, kecil, tapi karena niatnya lillahi ta'ala, maka dia menjadi besar, menjadi agung ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak perbuatan menurut kita besar, luar biasa, tapi tidak didasari niat yang ikhlas, maka dia menjadi kecil perbuatan tersebut. Nah, yang kedua, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa an Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qal fa akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qal fa akhbirni anis sa'ati. Qal
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Thumma talaq falabithtu maliya thumma qal ya Umar atadari manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Yang mana Sayyiduna Jibril datang kepada Rasulullah suatu hari dalam bentuk seseorang yang berpenampilan indah. Laki-laki yang mana dia memakai pakaian yang putih bersih. Dan beliau mempunyai rambut yang panjang. Beliau mempunyai rambut yang hitam. Tidak nampak bagi orang tersebut atharus safar, yaitu tidak nampak bagi dia atharus safar, yaitu bekas seakan-akan dia dari perjalanan yang jauh. Tidak, tapi seakan-akan dia baru orang di situ. Artinya tidak biasanya orang kalau dari safar, apalagi zaman dulu ya, safar menggunakan onta atau kendaraan ya, onta dan lain-lain. Maka akan nampak bagi seseorang ketika dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Ya, akan nampak bagi seseorang ketika dia melakukan perjalanan jauh. Tapi Sayyiduna Jibril yang mutasyakil, yaitu yang berbentuk dengan seseorang laki-laki yang mempunyai atau memakai baju yang putih, rambutnya hitam, tidak diketahui atharus safar. Dan tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang mengetahui laki-laki ini. Biasanya orang Madinah saling mengetahui satu sama lain. Tapi laki-laki ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia dari penduduk di situ. Tapi tidak ada juga tanda-tanda bahwa dia baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Hatta jalasa ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Sampai ketika datang beliau langsung duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat tambah merasa aneh. Laki-laki tersebut datang, pertama tidak ada satupun sahabat yang mengetahui laki-laki tersebut. Ya, tidak ada satupun sahabat yang mengetahui laki-laki tersebut. Tapi ketika datang, apa yang terjadi? Dia langsung datang kepada Nabi dan menyandarkan bagian lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan tangannya di pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki tersebut ketika datang itu yang dia lakukan. Dia datang langsung duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan lututnya di lututnya Nabi. Di sini juga dalil bahwa ketika kita ingin menghadapi atau ingin bertamu dengan para ulama, dengan orang-orang yang mempunyai keutamaan, hendaklah kita memperbaiki penampilan kita. Karena Jibril mengajarkan kepada kita, di sini Jibril sebagai pengajar buat para sahabat. Dia mengajarkan, sengaja bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan maksud mengajarkan para sahabat di sekitarnya. Dan Jibril juga waktu itu berpakaian penampilan yang indah. Dan ini sebagai dalil bahwa dianjurkannya bagi seseorang untuk supaya memperbaiki penampilan ketika kita menghadapi para ulama. Kemudian di sini juga ada uslub, cara diajarkan sama Jibril untuk bagaimana kita mengajarkan orang lain ilmu agama. Misalnya kita kadang segan untuk menjelaskan kepada seseorang tentang ilmu agama. Akhirnya apa? Misalnya kita buat semacam tanya jawab. Tanya jawab itu dengan maksud orang yang mendengarkan tanya jawab tersebut memahami tentang ilmu agama. Ya, orang yang mendengar tanya jawab ini memahami tentang ilmu agama. Jadi Jibril alaihissalam di sini dia berwujud sebagai seorang laki-laki yang gagah. Ya. Adapun wujud asli Jibril ya, itu memenuhi di antara langit dan bumi. Itu wujud aslinya Jibril. Dia mempunyai 600 sayap. Dia mempunyai 600 sayap. Jadi para malaikat ini ketika hadir, terkadang dia berbentuk seseorang laki-laki. Tapi ketika dia berbentuk seseorang tanpa alat kelamin, ya. Ketika dia berbentuk seseorang laki-laki tanpa alat kelamin. Terkadang dalam bentuk burung. Dan terkadang dengan seseorang yang berbentuk tampan. Seperti yang nampak bagi seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah. Jadi, dan ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Bahkan Nabi Muhammad berdekatan dengan Jibril dengan jarak yang sangat dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Artinya lebih dekat. Jarak yang sangat dekat dengan Jibril ketika Jibril pada waktu itu dalam bentuk wujud yang asli. Ya, di Sidratul Muntaha. Bukan makna ayat summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Bukan makna ayat bahwa yang dimaksud di situ wal iyadu billah. Sebagian orang memahami bahwa yang dimaksud di situ adalah Allah. Wal iyadu billah. Ini pemahaman yang salah, ya. Pemahaman yang salah. Jadi para malaikat ini mereka ajsamun nuraniyah, ya, ajsamun nuraniyah. Mereka berbentuk jisim itu tapi dalam bentuk cahaya. Ya. Allah menciptakan bagi mereka kemampuan untuk berubah wujud, ya. Jadi terkadang mereka berubah wujud menjadi seseorang laki-laki tapi tanpa alat kelamin. Cuma yang zahir saja. Di sini di hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril setelah dia menyandarkan kedua lututnya, kemudian meletakkan telapak tangannya di pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
beliau bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Ai Islam ketika engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya tidak ada yang kita beribadah kepadanya dengan hak kecuali Allah. Apa itu ibadah? Al-ibadah hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kerendahan diri. Itu makna ibadah. Bukan sekedar ibadah seseorang misalnya bertawassul, bertabarruk, dan lain-lain. Bukan sekedar seperti itu dianggap beribadah kepada selain Allah, seperti yang dipahami oleh kelompok yang bernama Wahabi. Ada kelompok Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3 dengan tujuan mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan para nabi dan orang-orang yang bertawassul dengan para aulia. Tawassul itu apa? Talabu manfaatin minallah au indifa'u madarratin bidzikri ismi nabiyyin aw waliyyin ikraman lil mutawassali bihi. Tawassul ialah ketika seseorang meminta manfaat dari Allah, meminta supaya dijauhkan daripada mara bahaya. Bagaimana caranya? Bidzikri ismi nabiyyin, dengan menyebut nama seorang nabi, aw waliyyin, atau salah seorang wali, ikraman lil mutawassali bihi, karena mulianya nabi dan wali tersebut. Jadi bukan berarti orang bertawassul berarti ibadah kepada selain Allah. Ini perlu kita peringatkan ya. Ini masyarakat tentang bahaya kelompok ini, kelompok Wahabiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang berakidah tajsim, yang mana mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, terikat oleh arah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arah. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati oleh tempat dan arah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, dalam kitabnya Nasaihud Diniyah mengatakan, wa anna Allah ta'ala munazzahun, wa anna Allah ta'ala munazzahun aniz zamani wal makan wa an musyabahatil akwan wa la tuhitu bihil jihad. Kata beliau, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada waktu dan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada penyerupaan dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah. Ini juga sesuai dengan perkataan salah satu daripada ulama salaf, Al-Imam Tahawi, dalam akidahnya yang beliau sebutkan, dalam kitabnya yang beliau sebutkan bahwa kitab tersebut Bayanu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, bahwa kitab ini merupakan penjelasan daripada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh 6 arah seperti layaknya makhluk. Allah tidak diliputi oleh 6 arah seperti layaknya makhluk. Jadi kita al-Islam, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, al-Islam antashhada an la ilaha illallah. Ketika engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Apa itu menyembah? Yaitu memberikan
ulama menafsirkan al-ibadatu hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kekhusyuan. Itu makna ibadah. Jadi bukan sekedar ibadah seseorang misalnya tawassul atau tabarruk ya. Tawassul atau tabarruk ya. Tawassul atau tabarruk. Karena orang yang bertawassul dengan para nabi atau orang yang bertawassul dengan para aulia itu bukan berarti ibadah kepada selain Allah. Bukan berarti ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi. Kenapa menggunakan kalimat ashhad atau tashhad? Kalimat tashhad karena mencakup al-ilm, mengetahui, kemudian al-id'an yaitu al-i'tiqad, wal id'an yaitu keyakinan, artinya ridho dengan hati. Nah, kemudian mengucapkan dengan lisan. Oleh karena itu menggunakan kalimat tashhad. Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu wa an tashhada anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Jadi sholat ini merupakan amal ibadah yang paling afdal ya, amal ibadah yang paling afdal setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sholat merupakan amal ibadah yang paling afdal setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wajib kita mengetahui tentang rukun dan syaratnya sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan berhaji. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika mampu. Sadaqta. Sadaqta. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, engkau benar. Maka para sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Sungguh sangat aneh. Kami sangat merasa aneh dengan laki-laki ini. Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Nah, dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billah. Kemudian beliau mengatakan, kabarkan kepadaku tentang iman, yaitu an tu'mina billah, ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah. Mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Wajib mensucikan Allah daripada makhluk. Al-alam kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Disebut alam. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah, Rabb, Tuhan, yang menjadikan al-alamin, yaitu segala sesuatu yang dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Jadi wajib kita mensucikan Allah daripada sifat makhluk. Alam terbagi menjadi dua macam. Ada yang namanya al-jismul katif, yaitu makhluk yang bisa disentuh oleh tangan, seperti kita manusia. Ada yang namanya al-jismul latif, yaitu makhluk yang tidak bisa disentuh oleh tangan, seperti cahaya, seperti kegelapan.
Dan makhluk-makhluk Allah ini mempunyai sifat-sifat yang mana sifat-sifat makhluk ini adalah makhluk juga. Seperti terikat oleh tempat, terikat oleh arah, terikat oleh waktu. Nah, maka semua itu merupakan sifat makhluk. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat makhluk tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penjelasan hadis kita akan selanjut berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, silakan, saya kasih waktu 5 menit. Kalau tidak ada, kita tutup majelis dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Barakallahu fikum. Kita doakan. Oke, Mbak. Siap Ustaz. Oke. Syafakallah Ustaz.